Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kepada Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita pakai kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kebaikannya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada Tuhan sudah pelihara kita dari awal tahun sampai akhir tahun 2024 ini. Kita syukuri buat kebaikan Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
Terima kasih buat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Engkau baik ya Tuhan, sungguh baik dan ramah sahabat. Haleluya, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-muliakan nama-Mu, kami datang mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, syukur, syukur, syukur. Terima kasih. Kami sangat bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kami, namun Engkau senantiasa menjagai kami, melindungi kami, menyertai kami kemana saja kami pergi, kami pulang dengan selamat. Itu karena pertolongan penyertaan Tuhan. Kau kirimkan malaikat-Mu menyertai kami, tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh mengakhiri, haleluya, di bulan Desember tahun 24 ini bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi nyata-nyata jelas semua pertolongan penyertaan perlindungan Tuhan atas kami. Sebab itu hati kami penuh ucapan syukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Dan kami yakin di tahun 25 nanti Engkau menyertai kami lebih lagi Tuhan. Menghadapi masa sulit, masa sukar apapun, kami tidak akan takut, tidak akan gentar. Sebab Engkau Allah, Tuhan Juru Selamat kami, penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Oh, penuhi kami dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu. Oh, sucikan kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Dan ujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sucikan kuduskan kami semua, juga hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah, murahkan Allah, lawatan Allah menjamah kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang banyak masalah persoalan diberi jalan keluar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat bagi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kembali dikasih kesempatan sama Tuhan hari ini untuk berkumpul dan memuji Dia. Kita mengucap syukur kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
lagu ini hari ini. untuk kita memberikan damai sejahteranya. Marilah kita sebagai umat Tuhan, kita membawa damai itu di kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, karena kami tahu selama kita mengiring Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Haleluya.
begitu banyak kesulitan apapun, percayalah Tuhan sanggup menolong. Jikalau tahun 2024 ini saja Tuhan tidak pernah sedikit pun mengecewakan kita, pertolongannya sungguh sempurna, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini pun Tuhan berjanji kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Marilah kita pegang Yesus. Asal ada Yesus di dalam kita, percayalah tahun 2025 nanti kita akan melihat anugerahnya lebih lagi dalam hidup kita dinyatakan. Haleluya.
waktu limpah, waktu kurang, apapun yang terjadi, Engkau tetap Yesus kami. Engkaulah pegangan kami, Engkaulah andalan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani tugasnya pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kau berkati, Kau cukupi kebutuhan kehidupan dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Jamah kami, urapi kami, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima satu berkat lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau berkati, Kau urapi pelayanan mereka, sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan kebenaran firman Allah, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sejak kecil sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu Tuhan, kami mengurapan wibawa kuasa-Mu, sehingga kami memperoleh berkat pertolongan lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sehingga yang dalam keadaan sakit, Tuhan beri kesembuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah persoalan jalan buntu dibukakan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini ya, kita akan sama-sama belajar firman Allah ya, dengan perikop dengan judul kaya ya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak kali manusia ya, kalau berbicara tentang kaya ini langsung pikirannya kaya jasmani ya. Tapi Tuhan itu lain ya. Tuhan itu berbicara kaya itu tentang hal-hal rohani. Tuhan bilang dalam perumpamaan pemuda yang kaya, apa artinya kekayaan ini kalau jiwamu binasa ya, masuk neraka ya. Jadi tidak ada gunanya ya. Tapi kalau kita kaya dengan firman, kaya dengan kebenaran Kristus, haleluya, nanti yang lain-lain itu boleh ada, boleh tidak ada ya. Kalau diberi kekayaan, oh puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau tidak diberi kekayaan, oh tetap puji Tuhan, terima kasih. Sebab Tuhan tahu ya, batas kemampuan kita masing-masing. Sebab kekayaan itu memang tidak diberikan kepada semua orang. Ada orang yang dikasih kekayaan sudah ya, nggak kuat. Kekayaan itu beban ya. Jadi Tuhan tahu porsi kita masing-masing ya. Seringkali ada satu kisah ya, orang pemuda minta membantu pendetanya berdoa, Pak pendeta tolong bantu doa saya supaya pekerjaan saya ini sukses dan kaya ya. Waktu dia belum sukses dan kaya, dia setia mengembalikan milik Tuhan ya. Setelah sukses dan kaya, jumlahnya kok besar ya. Kalau dikembalikan Tuhan kok eman-eman ini. Nah, terus mulai nggak taat ya. Mulai nggak taat. Nah, terus kemudian dia berdoa lagi ya kepada Pak Pendetanya, Pak Pendeta sekarang ini saya diberkati limpah, tapi kok rasa-rasanya eman ya, diberikan sebagian kepada Tuhan. Ya sudah, nanti kalau gitu tak doakan supaya kamu kembali seperti dulu ya. Loh jangan Pak Pendeta, tidak tahu. Nah itu sudah diberkati Tuhan, itu tadi tidak tahan, tidak gampang berkat Tuhan itu ya. Haleluya. Jadi kalau kita diberkati sesuai dengan porsi kita masing-masing, bersyukurlah. Sebab Tuhan bilang apa? Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nah, sekaliannya ditambahkan. Artinya apa sekalian ditambahkan? Waktu kita butuh, pas ada, itu paling enak. Ya.
Kalau saudara baca di dalam Amsal Soleman Fatsal berapa itu ya, perkataan Agur bin Yake, itu dia berdoa begini, Tuhan jangan buat aku jadi kaya, jangan buat aku jadi miskin, tapi biarlah dengan apa, bagianku aja, seberapa bagian yang bisa dia terima dari Tuhan, itu aja cukup. Sebab apa? Dia bilang, kalau nanti aku kaya, aku bisa jadi sombong. Kaya itu tidak gampang. Bisa tidak mengakui Tuhan seperti Nebukadnezar. Kalau aku jadi miskin, melarat minta-minta, mempermalukan nama Tuhan, utang sana, utang sini. Anak Tuhan jangan utang. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Firman Allah mengatakan jangan berutang apa-apapun dengan siapapun. Ya, minta tolong sama Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin menyaksikan kebesaran keajaiban Tuhan. Masuk bulan Desember ini, ya, keadaan kita itu sepertinya betul-betul minus, ya. Tidak bisa bayar apa-apa. Pada waktu itu juga harus bayar pajak mobil. Tidak ada apa-apa. Bagaimana? Biasanya kalau kita tahun-tahun yang lalu itu kalau STN mati bulan Desember, November kita sudah bayar. Tapi ini kosong semua. Bagaimana? Ya, namanya manusia itu kadang-kadang masih bisa deg-deg-ser gitu ya. Tapi kita sekeluarga punya Tuhan, berharap sama Tuhan. Dan Tuhan membuat segala satu indah pada waktunya. Sebelum jatuh temponya, ya, kurang 10 hari mungkin, berkat itu datang. Semua teratasi. Amin. Nah, Tuhan kita ajaib. Memang kadang-kadang tadi kita sudah nyanyi, kadang waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita limpah, waktu kita kurang. Kenapa harus seperti itu? Kok tidak ajak begitu? Kalau ajak saudaraku, biasanya manusia kalau ajak cintanya sama Tuhan itu kurang. Tenang-tenang kok, semua cukup. Ibadah. Tapi kalau mengalami kekurangan, sembahyang bagaimana sembahyang? Waduh Tuhan, tolong Tuhan. Kalau duitnya Tuhan terima kasih. Lain kok? Lain juga buruk. Itulah cara Tuhan membawa kita terus lebih dekat kepada Tuhan. Cara Tuhan supaya kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kemurahan-Nya. Amin. Jadi kalau waktu lemah, waktu kurang, miskin, ya kita ingat harus bersyukur terus. Itu cara Tuhan melatih kita. Haleluya. Jadi selalu apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Waktu kita sakit, waktu kita lemah, itu Tuhan mengingatkan kita supaya ingat Tuhan. Kalau sehat terus selalu ya, orang tuh ya semangatnya ya bisa kurang, ya. Ingat Tuhan juga bisa kurang. Tapi kalau kita waktu sakit, kita berseru kepada Tuhan, itu membangkitkan kembali semangat kita. Kita bisa bersyukur ya Tuhan itu baik. Ya, jadi bersyukurlah kalau kita ini diberi kekurangan, bersyukurlah. Ya diberi sakit, bersyukurlah. Supaya terus ingat Tuhan, cinta Tuhan terus. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kaya. Siapa yang kaya ini, saudara ya? Kita berbicara tentang Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Ini saudara ya. Yang pertama kita harus mengenal, ya, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Kasih-Nya. Apa tuh kasih-Nya? Kasih-Nya itu berbicara tentang keselamatan. Ya. Haleluya. Kalau Tuhan tidak turun ke dunia, Dia yang kaya tidak mau turun, rela jadi miskin, kita tidak selamat semua. Ya. Ini kasih karunia nomor 1. Bukan kekayaan jasmani,
Tapi kekayaan akan firman Allah, kekayaan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang punya Yesus itu kekayaannya lebih daripada orang kaya dimanapun, siapapun dia. Karena apa? Ya, karena kita dapat keselamatan. Surga tidak bisa dibeli sama uang. Orang kaya bagaimanapun kalau tidak dapat Yesus tidak masuk surga. Surga itu limpah dengan kekayaan yang luar biasa nantinya kalau kita tinggal di sana. Lantainya dari emas. Ada di dunia ini. Ya. Bukan lantainya apa? Bukannya lantai rumah. Jalan-jalannya itu dari emas. Mungkin kalau di orang kaya mungkin di daerah Arab sana mungkin ada yang rumahnya lantainya emas karena kekayaannya. Tapi cuma rumahnya tok, embongnya bletok, ya, banjir, ya. Tapi Tuhan punya itu semua. Itu disiapkan untuk saudara saya. Haleluya. Jadi yang pertama karena kasihnya supaya kita tidak binasa. Haleluya. Kadang-kadang kalau ini perkara keselamatan itu saudara ya, kalau tidak direnungkan itu rasanya apa sih keselamatan, coba gitu aja. Tapi kalau kita renungkan baik-baik ya, keselamatan itu ya sangat penting, ya sangat berguna, ya. Sangat amat penting. Haleluya. Kita pikir surga itu apa sih? Ya, kita kan belum pernah lihat surga, coba lihat cerita-ceritanya begini. Tapi surga itu sudah bisa dirasakan saat kita di dunia. Rumah tangga, kehidupan kita, hati kita kalau kacau balau, ya, banyak teror, banyak gangguan, itu sudah seperti neraka. Ya, rumah tangga yang kacau, keluarga yang kacau, hati yang kacau, itu gambaran surga dan neraka. Kalau hati kita tenang, damai, sukacita, ya, walaupun tidak kelimpahan, ya, cukup hati tentrem damai, ya, yang penting itu tidak ada dosa, ya, itu damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman karena kebenaran, itu sudah surga. Haleluya, haleluya. Jadi surga itu ya jangan saudara dan saya tunggu kalau sukacita surga nanti di sana di dunia ini, ya, sekeluarga besar bisa kumpul. Ya, tidak ada iri-irian, tidak ada saing-saingan kaya-kayaan. Ya. Itu surga. Apa artinya keluarga kumpul tapi satu sama lain, aku luwih sugih awakmu. Wah, sudah itu bukan surga. Kumpul-kumpul cuma pamer, betul tidak? Tidak, hatinya tidak tentrem, ya. Tapi kalau bisa sesama, ya, merasa semua itu ya sama. Itu surga, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami memiliki 2 besan, 2 mantu, 3 cucu, ya. Tapi saat kita kumpul itu tidak ada merasa yang sana lebih kaya, enggak, ya. Bisa guyup begitu saja. Nggak terus gengsi-gengsian makan lu ani-ani kayak mangan opo begitu ya. Saya ngerti ya bedanya ya. Ada orang yang kaya itu makannya kayak sungkan-sungkan, kayak gak kenal gitu. Tapi ini walaupun mereka besan, makan itu ambil saatnya sendiri, makannya leko, ngerikiti balung ya dikerikiti, duri-duri dipilih sama ikan itu diambil satu-satu. Tapi kalau orang yang sok gitu, wah masih banyak ikannya dibuang, belah. Tidak ada apa nih keakraban, keguyuban itu tidak ada. Ingat itu kalau bisa seperti itu surga. Apa artinya kalau kita punya besan kaya raya atau apa mantu luar biasa, tapi tidak bisa guyup, ya enak. Ada gap-gap, ya. Jadi semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang ya, ini cari mantu, besan, berdoalah sama Tuhan. Nanti Tuhan berikan yang terbaik. Jangan sampai gegeran.
ganteng memang siapa ya. Saya nggak pernah kenal. Ketemu gede, ketemu wis tua pada tua akeh gegeran. Enggak, kalau Tuhan jamah semuanya jadi indah. Haleluya. Yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Podo, amin. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kasih kalau Tuhan kita Yesus Kristus, Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Yesus itu yang punya segala-galanya. Ya. Amsal 8 ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ini milik Tuhan semua. Kalau kita punya apa-apa, itu cuma titipan pinjaman sebentar. Ya, jangan anggap itu milik saudara. Baik itu barang-barang mati atau yang manusia atau istri, anak, itu semua milik Tuhan. Ya. Jadi ini harus kita mengerti betul-betul semua itu milik Tuhan. Suami istri dijodohkan itu dari Tuhan. Punya keturunan itu dari Tuhan, titipan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kalau satu saat sampai ya suami dipanggil Tuhan, istri dipanggil Tuhan, atau anak dipanggil Tuhan, ya harus meninggalkannya. Itu harus kita siap juga. Ini semua dari Tuhan. Boleh sedih, ya, boleh susah, tapi jangan lama-lama. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Banyak orang bahkan anak Tuhan juga seperti itu. Ditinggal suaminya tuh stres berat sampai lama bertahun-tahun. Ditinggal anaknya pulang stres berat sampai bertahun-tahun. Itu kena tipu daya iblis. Nah, ini kita harus mengerti. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia. Tuhan bilang, ayo pulang. Nah, itu kita harus juga siap. Ya, siap. Ya. Haleluya. Banyak kesaksian tentang itu ya. Orang tua jadi stres, anaknya meninggal. Kok udah aku dulu ya? Karena kan gitu loh, orang tua kalau anaknya meninggal duluan. Nah, itu sudah diaturnya kuasa. Kita lihat waktu Yakub ya, waktu Yusuf dijual ke Potifar, itu Yakub ya, susahnya setengah mati sampai stres berat. Aku gak mau makan, gak mau dihibur sampai aku mati. Itu padahal siapa Yakub itu? Itu Yakub itu orang yang luar biasa. Sampai disebut apa? Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kok imannya seperti itu? Ya itu manusia bisa lemah seperti itu. Anak yang dikasihi hilang. Padahal Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Ya, haleluya. Jadi mari sekarang kita belajar dari Alkitab itu, kita bisa belajar. Ya, sesuatu yang tidak enak sekalipun kita harus tetap ingat Tuhan itu baik. Ya, seperti Yakub ini sampai tidak mau makan, tidak mau apa, tidak mau dihibur. Ya, stres berat. Berapa lama itu ya, puluhan tahun. Tapi akhirnya begitu ketemu, kelihatan Yusuf masih hidup, semangatnya bangkit sudah. Haleluya. Nah, jadi jangan sampai kita mengalami seperti itu, kita rugi. Waktu yang begitu lama terbuang dengan susah, sedih, mikiri terus ya. Hati yang gembira adalah obat yang lanjut, tapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi selalu kekayaan, kehormatan ada padaku, harta yang tetap dan keadilan itu semua miliknya Tuhan. Jadi kita harus ingat, kita tinggal di dunia ini punya apapun, punya macam segala apapun, itu cuma titipan kita. Ya, kita siap pulang dengan membawa apa? Ya, membawa harta hikmat, membawa kebenaran firman Allah, membawa jiwa-jiwa yang bisa kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Membawa karakter yang Kristus ya. Ya, barang-barang di dunia kita tinggal semua. Ya, haleluya. Semua itu harta itu sengaja disimpan oleh Tuhan ya. Haleluya. Dan kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Dengan cara kita, dengan cara
usaha kita itu bisa kita dapatkan. Tapi ada tapinya yang lain. Kalau berkat yang dari Tuhan itu disertai tentrem dan ayem. Tapi kalau dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, dengan segala daya upaya kita, itu nanti buntutnya panjang. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi artinya apa? Berkat yang kita dapatkan itu dari jalan yang benar, dari kerja yang benar, dari Tuhan yang buka jalan. Kita memang berdoa minta tolong Tuhan, usaha apa yang enak, ya, usaha apa yang ya, tahun sulit ini supaya bisa berhasil, itu minta tolong sama Tuhan. Bagaimana caranya minta tolong sama Tuhan, nanti Tuhan atur, ya, dengan jalan yang indah. Tuhan bisa berikan hikmat akal budi, kecerdikan, kecerdasan, ketulusan, disertai kebenaran. Ya. Mungkin nanti ada orang yang bilang, wes gak duit gak apa-apa, utang bang disik, pokoknya usaha. Siapa yang suruh utang? Firman Allah mengatakan, ya, jangan, tidak boleh itu duit kerja pakai duit utang. Dulu orang batis kepikiran, nyawa tiap malam mikir gitu, bayang aku terus ya. Duit hasilnya gak jalan tapi bunganya jalan terus. Ya, belum berhasil bisa mati nanti. Ya. Jadi minta tolong sama Tuhan. Berkat Tuhan itu menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, semua itu ada di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi bukan harta saja kekayaan, tapi harta hikmat ini, ya, harta hikmat, bukan harta, ya. Ayat itu tidak ditulis harta, hikmat, tidak, harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat yang ketiga, ya. Harta hikmat itu apa? Itu firman Allah. Kalau orang cinta Tuhan, nanti ditunjukkan jalan mana yang harus dipilih, usaha pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Nanti itu akan ditunjukkan, diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Ya, haleluya. Kalau dulu waktu saya pertama kali mulai kerja itu pabrik, kemudian kepingin usaha sendiri, saya coba usaha apa ya waktu itu pertama kali. Saya urus buka jasa SDN dan SIM, ya. Nah, tapi di situ saya lihat kerjanya tidak beres. Supaya cepat selesai harus pakai apa? Nah, itu ya emaknya kasih duit dalamnya supaya cepat selesai, Pak. Nah, dan macam-macam lagi. Wah, ini kerjaan kok gini, ya. Kemudian saya pindah lagi pekerjaan apa? Jual beli sepeda motor. Wah, itu untungnya banyak, ya. 1 bulan, 1 tahun itu sepeda motor 1 bisa jadi 3, jadi 4. Tapi di situ juga banyak hal-hal yang berbau dosa, ya. Orang zaman dulu kalau beli motor bekas, pasti tanya, Pak, ini pernah jatuh enggak? Yang namanya sepeda motor, rodanya cuma 2, ya otomatis bolak-balik jatuh, ya toh, ya keserempet, ya ketabrak, ya. Nanti jagangnya keliru ya jatuh loh. Terus saya ditanya Pak, ini pernah jatuh enggak? Masa kita ngomong lah, enggak pernah. Kalau enggak pernah dia di showroom itu, di sepeda motor baru enggak pernah jatuh. Ya, akhirnya apa? Bohong. Saya terakhir sekali saya berhenti jual beli sepeda motor itu. Saya takut. Karena apa? Saya beli sepeda motor yang habis baru, sepeda motor Yamaha PP baru, habis tabrakan hancur, tangkinya itu bisa soek, wah pokoknya nggak karu-karuan. Saya beli murah-murah kan, hancur, saya perbaiki di tukang, jadi mulus. Setelah itu dijual, wah untungnya 2 kali lipat. Tapi yang beli ini angkatan laut, ya, di Raden Saleh. Kira aku ketemu. Aku bisa masuk penjara, ya toh?
sepeda motor hancur, jadi bagus kembali. Ya. Untungnya banyak. Saya tinggalkan akhirnya, minta tolong Tuhan. Ini kerja apa Tuhan yang enak? Terakhir saya bikin ya, saya usaha jualan agar-agar ya, itu kudir yang ditaruh di kayak tap-tap itu ya, merah kuning hijau itu ya, saya bikin sendiri, saya lever ke toko-toko sendiri, diambil pulang sendiri ya, itu sudah tidak pakai dosa. Tapi masih ada orang yang ngajari dosa supaya untungmu lebih banyak, kasih apa itu gula gula yang rasa itu ya, perasa atau apa. Jadi manisnya itu bukan manis asli, wes gak nuruti, wes nambah dosa ya. Nah, kalau anak kecil dikasih gula seperti kan batuk semua ya. Sudah, nah, Tuhan giring pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai ya, singkat ceritanya sampai saya boleh melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bukan berarti dalam pekerjaan Tuhan tidak ada dosa. Dosa masih bisa masuk ya, melalui segala macam cara ya. Sebab itu kita ya, harus sungguh-sungguh ya, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang mengatur semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Itu tadi Kolose 2 ayat yang ketiga. Di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan apa-apa, kita minta sama Tuhan, nanti Tuhan bisa buka jalan ya. Tidak mengerti caranya masak, bikin kue yang enak bagaimana, segala macam usaha yang kita tidak mengerti, minta tolong sama Tuhan, nanti bisa ya. Haleluya. Seperti anak saya dulu mengajar di Vision School di Pondok Chandra ya. Aduh, jadi guru bayarannya gak munda-munda sakmene ya, pengabdian ya. Pengabdian lek bayaran gak cukup, terus kayak popot. Tuhan buka jalan ya. Waktu murid-murid lesnya Vindo sama Hana waktu mulai belum menikah ya, mau masuk menikah kalau nggak salah ya. Setiap anak les itu dikasih stiker ya, ditempeli di bukunya. Kamu pinter ya, kamu masuk, kasih satu ya. Akhirnya dari situ timbul ide bikin stiker ya, bikin stiker. Ada orang yang mau pesen stiker, oh kita nggak jualan kok, ini cuma buat anak-anak supaya seneng ya, supaya semangat. Habis les kasih stiker satu ya, seperti sekolah minggu habis datang kasih stiker satu ya, bukunya nih penuh ya. Akhirnya dari situ timbul bikin stiker sendiri, usaha stiker dari manual ya. Pertama itu lucu Surabaya, bikin stiker kecil-kecil itu digunting sama tangan, waduh setengah mati. Tapi Tuhan kasih pengetahuan tambahan, ada alatnya, beli alat potong itu, potong stiker murah ya. Sudah dijeger itu jalan menggok yang kecil itu bisa. Akhirnya jadi sampai sekarang berapa tahun? Kira-kira 7 tahun sampai sekarang. Kerjaan itu tetap bisa berjalan, bahkan bisa sampai luar negeri. Orang yang pesen-pesen, walaupun enggak jadi kaya gitu kan, tapi selalu ada. Emang kadang-kadang waktu ngurusin sekolahan itu bisa rame. Kalau tidak ada arangan dari sekolah, tidak ada ajaran baru, agak turun. Ya bersyukur. Pas butuh, pas ada. Waktu mau menikah, ya. Waktu itu saya masih punya mobil carry ya, mungkin yang orang-orang di sini tahu. Terus Pak, mobil ini jualin aja dah. Ya. Dia Vindo ngambil cicilan Brio. Mobil ini jualan aja, tak buat misi Prabowo rumah tangga. Ya. Aneh, bukan aneh, ajaibnya. Bulan itu, ya, cuma bikin order bikin stiker itu bisa dapat 17 juta kalau enggak 20 juta satu bulan. Dari mana itu? Kerja dari pagi sampai malam. Dia dikerjain. Untuk apa? Untuk itu ada kebutuhan tadi itu. Setelah itu ya sudah kembali seperti normal. Kalau dia nonton pagi sampai malam dia badan nggak kuat, pasti bisa jatuh sakit. Jadi Tuhan itu mengatur tepat pada waktu.
waktunya. Pas butuh, kita kerjakan sungguh-sungguh. Pas sepi, ya sudah, kita terima, kita syukuri. Amin. Ya. Jangan terus, Tuhan, aku minta seperti yang bulan lalu. Serokok itu. Ya. Dikai hati rogo, remeloh. Itu namanya serokok. Ya. Sudah pas waktu butuhnya, ya. Tepat pada waktunya. Begitu juga waktu pembangunan rumah ini, ya, pembangunan rumah kan tahun ini, ya, waktu bulan-bulan 4 sampai bulan 7. Pas butuh, Tuhan sediakan luar biasa. Ya. Dari mana datangnya? Dari Tuhan, lewat orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Lewat malaikat-malaikatnya yang dipakai oleh Tuhan. Seperti malaikat-malaikat yang melayani Elia. Pas selesai sudah, ya kembali seperti biasa. Dan Tuhan, aku minta seperti kemarin dulu, tahun bulan lalu sudah. Ya. Jadi Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang perlu kesabaran, perlu keyakinan, tetap percaya. Hal ini Tuhan itu mengerjakan tidak setengah jalan. Amin. Sampai selesai. Ya, haleluya. Bahkan waktu terakhir ya, ada tambahan-tambahan ini dan itu. Wah, ini kita tidak memperkirakan ya, tambahan-tambahannya itu lebih target ya, sampai 30 juta. Wah, dari mana ini? Tuhan tetap bisa tolong dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Sebab itu saudaraku, ya, mari kita mau ingat terus akan Yesus, ya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi kemuliaan Tuhan, ya. Itu semua tersembunyi. Mengapa dikatakan tersembunyi? Ya, di dalam Dia tersembunyi. Artinya kalau tersembunyi itu, ya, kalau anak pengen dudulan sembunyi-sembunyian, kita harus apa? Nyari mana ya? Oh, di situ mungkin. Ya. Artinya apa? Ya, kita juga ada usaha kita bagaimana, ya. Usaha kita mungkin kita cuma bisa berdoa, ya berdoa. Bukan usaha terus telepon sana, telepon sini, cari pinjaman, cari utangan, tidak. Usaha kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kita Yakobus 4 ayat 8, kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Kalau kamu mencari, kamu akan mendapat. Bukan cari pinjaman, bukan cari utangan. Ya, waktu saya mengerjakan ikut bantu-bantu kerja, ada saudara seiman jalan kaki, ya. Tahu-tahu ya, saya mau kerja-kerja, datang, Pak Edi, siapa ya? Berkata-kata, ini Pak Edi buat tambah-tambah bangunan. Enggak minta, Tuhan kirim. Itu luar biasa, ya. Waktu kita mulai membangun nanti, Tuhan itu bisa pakai segala macam cara, ya. Seperti 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukan hanya untuk di surga saja, tapi di dunia ini juga berlaku. Haleluya. Tuhan sediakan, luar biasa, ya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, kita ingat, ya, ingat Yesus, ya. Ingat Yesus. Dia kaya rela jadi miskin sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, lanjut Filipi 2 ayat 7 ya, saudara. Ya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Ini saudara, ya, kita juga belajar mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Kita mampu, kita bisa, ya, kita bisa berbuat ini dan itu, tapi kita harus mengakui itu semua oleh karena Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau sukses, berhasil atau ditolong Tuhan, ya, kadang-kadang manusia akunya ini masih keluar.
Misalnya dalam satu keluarga ya diberkati oleh Tuhan, ya, itu kan ada, kalau kita belum dewasa rohani kita bilang apa? Itu loh gara-gara aku sih sembahyang. Oh kok nggak tahu sembahyang juga? Ya toh. Tapi kalau kita ini sudah rohani kita tinggi, itu semua dari Tuhan, bukan dari aku, bukan dari karena kamu, bukan dari karena A, B, C, D. Itu dari Tuhan. Itu namanya kosong. Awak dewi ini kosong. Kalau doa kita dijawab, itu bukan karena kita kesucian, kebenaran. Memang kita harus suci, hidup suci, harus hidup benar. Tapi itu semua kita tadi kan nyanyi, anugerahmu, anugerahmu. Kalau Tuhan tidak ngontek kuncinya, tidak dicetek sama Tuhan, kita sembahyang berapa puluh tahun nggak dicetek-cetek sama Tuhan, nggak buka. Ya. Pertolongan tidak ada. Ya. Jadi semua itu harus dikembalikan, semua karena anugerah. Haleluya. Ada pujian mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada, ya, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah. Haleluya. Jadi kita ini tidak punya, sebetulnya aslinya itu tidak punya andil apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau kita berpikir pakai logika, kita pikir apa? Aku ikut andil. Misalnya anak sekolah lulus, ya. Memang lulus itu orang percaya, orang Kristen mengatakan itu anugerah Tuhan. Tapi anak itu secara manusia ikut andil enggak? Ikut usaha, ikut belajar, sampai mulai anak belajar terus supaya dapat cum laude. Kita juga usaha, ya, bekerja. Anak sampai bisa berhasil sukses, itu juga orang tuanya turut mendukung finansialnya, mungkin misalnya seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, itu yang kita kerjakan itu sebetulnya sudah tidak boleh diomong itu karena aku ikut andil. Tidak, itu semua karena Tuhan. Walaupun nyatanya kita sepertinya ikut andil, padahal itu semua, dibalik itu semua Tuhan yang mengerjakan. Ya, ini kadang-kadang sulit diterima dengan akal. Gak iso. Lah dhewe gak usaha, gak kerja, gak mikirno, gak iso. Memang bisa terjadi seperti itu, tapi yang Tuhan mau pengakuan bahwa semua itu oleh karena Tuhan. Ya, jadi ini pikiran kita harus ditinggalkan. Ya. Orang tuh kadang-kadang kalau belum mau pengakuan sepenuhnya kalau tidak mengalami. Kalau sudah mengalami, istilahnya dijeglek sama Tuhan, baru iya Pak. Awak dewi 0,05% atau 0,001%, tidak ada, semua dari Tuhan. Ya. Itu Tuhan nanti, kalau orang ini tetap seperti itu, Tuhan akan bikin dipepet sampai amblek, sampai jeglek, baru dia mengaku. Seperti Nebukadnezar, dia berdiri, dia ini semua karena gara-gara aku. Ya. Tuhan bikin apa? Jadi binatang, makan rumput. Tuhan itu bisa bikin hukuman yang dahsyat. Sampai Nebukadnezar mengakui bahwa semuanya yang tadi dia tunjukkan oleh karena aku dirubah, ini karena Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita ini mengalami dijeglek dulu sama Tuhan. Ya. Jadi kita sebetulnya tidak perlu punya pengalaman yang nggak enak, ya. Kecuali nanti Tuhan izinkan. Ya. Satu kali istri saya pernah dari ranjang di dalam, mau kesini mau ibadah itu tidak bisa. Apa ini? Vertigo. Ya. Yang belum pernah mengalami vertigo tidak ngerti apa itu artinya vertigo.
Tapi saudara bisa mengerti waktu kecil, kalau anak kecil itu sering suka puter-puter dia, lari puter-puter terus berhenti. Oke, Bapak. Rasanya dunia ini bergoyang. Itu seperti itu, vertigo, bahkan lebih hebat. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Ya. Kalau Tuhan tidak izinkan bangun, mau melangkah satu langkah, tidak bisa. Bayangkan kalau vertigo itu kumat mau melangkah, itu sepertinya dibalikin sama Tuhan. Bisa jatuh, bisa kena, ya, bisa gerak otak dan macam-macam. Ya, jadi mari kita akui semua dari Tuhan. Kita kosongkan diri seperti Yesus, ambil rupa seperti seorang hamba, ya, seperti Yesus, jadi manusia yang hina, ya, rela dihina, rela direndahkan. Nanti Tuhan akan tinggikan. Haleluya. Kemudian lanjut, rela jadi miskin. Kemudian supaya ingat. Jadi kita ini manusia itu seringkali lupa, ya, gampang lupa. Ya. Saat miskin ingat Tuhan, sudah diberkati bisa lupa, ya, bisa lupa. Sudah ditolong bolak-balik bisa lupa. Jadi Tuhan ingatkan terus, Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Jadi saat kita lemah, sakit, terpuruk, mengalami ini dan itu, problem banyak, kesulitan banyak, ingat Yesus. Penderitaan Yesus itu lebih besar, lebih berat daripada penderitaan saudara dan saya. Ya, Yesus mulai lahir sampai meninggalnya, sampai matinya, hidupnya nggak enak terus. Ya, mulai kecil sudah diuber-uber sama Herodes, semua dibunuh. Siapa di sini yang lahir kemudian diancam dibunuh ada? Tidak ada. Siapa di sini yang lahir di kandangnya kambing, sapi ada? Tidak ada. Seorang Yesus amit-amit sudah tidak bisa dibandingkan, ya. Melayani dengan baik, menolong orang lain, mau dibunuh, ya apa sudah, ya. Memberi makan 5.000 orang dan seterusnya, ya. Menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang mati dibangkitkan, mau dibunuh. Ya. Jadi gimana? Ya, itu penderitaan Yesus seperti itu. Jadi kita ingat Dia, ya, ingat akan Tuhan senantiasa. Haleluya. Supaya kalau kita ingat Tuhan, itu kita tidak jadi lemah, tapi jadi kuat. Penderitaanku ini cuma sementara, tidak melebihi kekuatanku, ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa, ya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti beri jalan keluar. Pasti ada solusinya. Kalau Tuhan berikan segala beban kepada kita, itu Tuhan sudah siapkan, kita pasti sanggup menanggungnya. Memang beda-beda dengan orang lain. Kadang-kadang masalah ini saya kuat, masalah ini ya orang lain belum tentu kuat. Orang lain kuat, saya belum tentu kuat. Ya itu prosesnya beda-beda. Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing, bidang apa masing-masing itu beda-beda. Ya, jangan terus dipukul rata. Dia ngalamin mulu kuat, kok masa alamu gak kuat? Gak bisa. Lain, ya, lain. Ada sebagian mungkin yang sama, tapi ada juga banyak yang lain. Jadi tidak bisa disamakan. Coba misalnya penderitaan seperti Ayub, 10 anak mati, hartanya habis, derdes, badannya sakit semua korengan, kemudian bilang sama istrinya, "Dah mati yo, bongko pisan," begitu. Kalau itu nimpa saudara, nimpa saya, apa kuat? Lain. Pasti tidak kuat. Bisa stres, bisa bunuh diri. Kekuatannya apa? Beda-beda. Ya, lain-lain. Jadi kalau kita menerima kesulitan, kesukaran apapun, ya, mari ya kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti bisa keluar, ya. Tuhan pasti berikan solusi yang terbaik. Haleluya. Dan kalau kita sudah ditolong Tuhan, jangan terus keliru ngomong,
aku bisa ngalami ngono, aku kuat, mosok awakmu gak kuat. Ini bisa melemahkan orang, ya, sebab beda-beda. Ya. Kita lanjut. Ya. Ibrani 12 ayat B. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah ini saja. Kita ini bergumul dalam perjuangan hidup ini belum sampai mencucurkan darah. Kecuali mungkin ya keliru motong sesuatu, tangannya kena pisau yang mencucurkan darah, tapi bukan karena berjuang melawan dosa, ya. Karena kekeliruan kita tidak hati-hati, kurang hati-hati motong mangga atau motong apa, itu kena tangan keluar darah, bukan itu yang dimaksud, ya. Kita bergumul dalam melawan dosa, dalam melawan kuasa-kuasa gelap dan sebagainya, gangguan-gangguan. Kita belum sampai mencucurkan darah, ya. Yesus itu melebihi segala-galanya, ya. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Kita kuat, haleluya. Sebab kita orang percaya, Tuhan minta supaya kita kaya, bukan perkara jasmani. Perkara jasmani ini urusannya Tuhan. Kalau Tuhan mau beri, ya kita terima. Kalau Tuhan tidak beri, ya kita syukuri. Tapi yang jelas, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangannya. Ya, yang jelas tidak ada kekurangan. Ya. Yang Tuhan minta supaya kita kaya dengan iman, kaya dengan firman, ya, kaya dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, limpah Roh Kudus, kaya dengan kebajikan, kaya dengan kemurahan. Itu yang Tuhan minta, bukan kaya dengan uang. Ya. Haleluya. Kalau kita kaya firman, kaya iman, sudah. Ya. Segala sesuatu percaya sama Tuhan, tahu-tahu berkat itu datang. Ya. Percaya sama Tuhan, sakit itu sembuh. Mungkin sakit itu belum sembuh, tetapi kita diberi kekuatan, tetap harap sama Tuhan. Ya. Kadang-kadang orang tuh percaya kepingin melihat, ya. Misalnya ada benjolan di tangannya, wah ini katanya dokter kanker segala macam. Percaya dalam sampai sembuh, wes gak usah diotek. Walaupun tetap bendol, ya belum bilang bendolnya, tapi dalamnya sudah mati. Amin. Akarnya sudah mati, walau tetap bendol. Bisa bendol, bisa di mana bendol, ya merambat mati. Percaya, ini dalamnya walaupun bendol, dalamnya akarnya sudah mati dalam nama Yesus, tidak berkembang lagi. Amin. Ya, manusia sekali kan pengen fakta. Ya, Tuhan tidak seperti itu. Haleluya. Jadi kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Percaya tetap kuat. Sebagai ayat yang terakhir, ya, dikatakan Ibrani 12 ayat 12 dan 13. Sebab itu kuatlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya. Ini berbicara apa? Doa. Ya. Jangan berhenti doa. Tangan dan lutut berdoa. Yang muda-muda kalau berdoa sama berlutut itu lebih bagus. Ya, yang sudah tua-tua mungkin lututnya tidak kuat. Ya, tapi tetap berdoa. Ya, posisi apapun tetap berdoa. Ya, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ya, jalan bener nih, jalan kita ini, usaha pekerjaan kita, perkataan kita terus dibenahi terus. Ya. Apa artinya berdoa kalau jalan hidupnya nggak benar, ya. Jadi semua perlu dibenahi. Doa dikuati, ya, disungguh-sungguh, tekun, setia, tetaplah berdoa, ya. 1 Tesalonika 5:17, ya. Lukas 18 ayat 1, ya. Jangan cemu-cemu berdoa, ya. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Berkat banyak, berkat sedikit, tetap berdoa. Amin. Itu nafas kita.
hubungan kita. Oh, kalau nafas saya lega itu enak. Jangan sampai nafas itu tersengal-sengal gitu. Itu gak enak. Ya, mari ya, dari doa kita, hidup benar kita, ya, cara hidup kita benahi semuanya. Yang pincang jangan terpecok, tapi menjadi sembuh. Ya, haleluya. Tuhan memberkati kita dengan kekayaan yang limpah. Ya, ingat lagi, pertama perkara rohani itu nomor 1. Nanti yang lain menyusul. Pasti, ya, pasti Tuhan itu tidak bohong. Ya, haleluya. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, memberikan penjelasan yang lebih akurat lagi Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Haleluya. Lebih daripada itu semua, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk ingat firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, kami tetap ingat Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hidup, yang tidak pernah tidur. Engkau melihat keadaan kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing. Masalah persoalan pergumulan hidup kami, Engkau tahu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Masa depan kami, anak-anak kami, mantu, cucu, besan, dan semua keluarga besar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan, saat kami bertemu satu dengan yang lain, untuk menyaksikan kebesaran keajaiban Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya mereka tetap cinta Yesus, ingat Yesus apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi sampai di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, kuliah, yang sudah bekerja juga Tuhan tolong semuanya, supaya mereka dijauhkan dari yang jahat, melakukan jalan yang lurus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dengan berkat yang tanpa disertai duka cita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala korban dan persembahan yang akan dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan oleh jemaat-Mu Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur terima kasih kami kepada Engkau atas pemeliharaan Tuhan dari awal sampai akhir tahun 2024 ini Bapa. Kami memberikan segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu dari Engkau, oleh karena Engkau, dan bagi kemuliaan nama Engkau. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Kita minggu depan masuk dalam acara